Cerita sedikit teman-teman. Jadi biasanya tiap awal tahun itu kita teman-teman leaders bakal ngisi Google Form. Kita tuh mau ngisi kelas apa aja yang mau kita ajar gitu ya. Jadi buat teman-teman yang pengen ngajar tahun depan udah harus jadi leader nih. Gitu. Nah, terus kenapa aku cerita ini? Jadi tiap tahun tuh aku selalu isi ada kelas yang biasanya belum pernah aku ajar sebelumnya gitu, belum pernah ngambil. Kenapa? Karena biasanya kalau ngajar kelas kayak gini nggak cuma teman-teman doang yang belajar, tapi aku juga ikutan belajar nih pas prepare materi, pas kalau ada pertanyaan gitu. Jadi, nah kenapa aku cerita kayak gini? Karena teman-teman kelas yang aku share hari ini, bedah polis itu salah satu kelas yang pertama kali nih tahun ini aku ngajar gitu, kelas bedah polis. Jadi kenapa aku ambil bedah polis? Karena ini tuh salah satu tools yang bermanfaat banget lah, apalagi di tahun lalu yang aku pakai gitu. Jadi hopefully apa yang aku sharingin hari ini bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Dan karena ini perdana, jadi kalau agak grogi mohon dimaklumi ya guys ya. Dan kalau misalnya ada input, ada saran atau apa yang bisa diimprove, boleh banget ntar disampaikan abis kelas gitu teman-teman. Oke, semua ready buat belajar? Mantap. Oke, sambil buka notes ya. Oke, nah pertama-tama aku mau mulai dong dengan pertanyaan. Ini ya. Belum nyapa yang online ada satu. Oke, nah aku pertama-tama pengen mulai dengan pertanyaan dong, apa yang teman-teman pop up gitu di pikiran kalian kalau misalnya kalian dengar kata bedah polis atau review polis. Mau mau ditawarin lagi? Ada yang lain nggak? Manfaat. Ada lagi guys? Ada lagi. Kenapa kok update, update, update info, update produk gitu ya? Oh iya, thank you kok. Ada lagi? Yang kepikiran gitu, apa ya kalau misalnya review polis, misalnya ke nasabahnya, atau kalau kalian di offer review polis gitu, nanti aja. Oh, kalau nasabah mikirnya nanti aja gitu ya. Nanti aja, gak kerasa urgent. Tapi kalau kita as agent nih, biasanya approach nasabah mau review polis, yang teman-teman kebayang apa? Kenapa? Pindah servicing agent. Oke, banyak ya ternyata yang kepikiran. Ada yang mau nambahin lagi? Nasabah jadi ngerti. Benar sih. Tulisannya agak jelek tapi ya udah. Oke, nah sebenarnya berkaitan semua teman-teman sama review polis. Jadi banyak banget yang biasanya pop up di pikiran kita juga nasabah kalau misalnya kita tuh mau review polis gitu. Tapi di kelas kali ini pengennya kita ngelihat review polis itu sebagai tool sih, bukan cuma buat kayak nambah nawarin nasabah apa lagi atau update, tapi sebagai tools juga yang bisa kita manfaatin yang powerful banget buat build trust sama nasabah. Gimana caranya kita build relationship dan kayak relationship yang udah ada itu makin dikuatin gitu dengan adanya review policy. Karena as agent berarti kita bertanggung jawab update manfaatnya ke mereka, kita share update, terus buat orang yang misalnya belum jadi nasabah kita juga, kita tuh bisa kayak apa ya, bisa build trust kalau kita tuh paham gitu sama manfaatnya, bisa kasih mereka summary yang oke gitu. Jadi di kelas kali ini pengennya kita tuh lihat si review policy sebagai tools buat menguatkan relationship yang ada dan udah build trust buat nasabah kita gitu teman-teman. Karena kayak mungkin udah yang ikut circle project baru belajar juga ya review policy kemarin, jadi diingetin terus kalau fokus kita tuh emang di relationship-nya gitu, bukan di salesnya mainnya lah gitu. Oke, nah sekarang aku mau ajak pertanyaan lagi. Kalau misalnya teman-teman nih ada yang udah pernah review polis sebelumnya? Oh, udah ada. Kalau misalnya yang belum, biasanya kalau ketemu orang nih buat sharing konsep atau apa, lebih banyak yang udah punya atau yang belum biasanya?
Yang belum punya boleh angkat tangan mungkin. Yang jawabannya, oh belum punya, jadi kita share konsep dari awal segala macam, boleh angkat tangan. Oh mostly udah punya semua ya berarti ya? Oke, perasaannya gimana guys kalau misalnya pas ketemu orang jawabannya udah punya gitu? Bagus? Apalagi kalau misalnya ketemu orang terus orang udah punya gitu. Ada yang panik atau takut gitu kayaknya atau langsung udah gitu ya. Panik ya. Oke. Nah, gue pas awal-awal teman-teman begitu orang jawabnya udah punya atau misalnya oh gue udah punya simple cuma asuransi kantor gitu. Biasanya gue langsung kayak ya udah, biasa setiap abis calling day gue telepon leader gue kan, Ko Victor. Terus gimana Putri ketemu orang hari ini? Oh, udah Om. Gimana orangnya udah punya asuransi kantor. Terus gimana? Ya udah aja gitu ya. Tapi sekarang begitu orang udah punya, gue justru lebih happy teman-teman. Kenapa? Karena berarti mereka tuh udah punya mindsetnya kenapa mereka tuh perlu punya insurance gitu. Jadi kita gak perlu dari awal banget gitu, biasanya cuma perlu remind aja insurance tuh apa atau gimana. Tapi mereka udah tahu kenapa mereka perlu. Sedangkan kalau misalnya biasanya ketemu orang yang belum punya, berarti kan biasanya harus dari awal ya build mindsetnya. Kayak kenapa sih kita perlu segala macam gitu gambarannya. Oke, nah sekarang aku mau kasih gambaran biasanya review polis itu gimana dengan main game sedikit. Jadi nanti aku bakal kasih study case. Nanti teman-teman yang mau share jawabannya nanti aku kasih hadiah. Yeah. Hadiahnya apa nggak tahu ya, tapi angpau bisa jadi. Pokoknya harus semangat dulu ya guys ya. Oke, jadi aku mau study case sedikit. Ceritanya ada orang, nanti kalian coba bayangin kalau kalian mau ketemu orang ini, apa yang bakal dikasih input gitu ya. Jadi ada cowok, ceritanya namanya, ya apa ya yang nggak ada, Ian, ada lagi ya udah. Ada cowok namanya Ian guys. Ian ini dia tuh kondisinya sekarang kerja. Dia tuh kerja jadi senior manager. Senior manajernya tuh di sebuah IT company. Lagi hits banget kan sekarang IT company. Jangan awkward. Nah, terus kondisinya seasonnya Ian ini dia baru merit. Karena dia baru merit, jadi dia tuh belum punya anak. Tapi dia planning sih sama istrinya mungkin 2 atau 3 tahun lagi mereka bakal punya anak seasonnya ya. Terus habis kayak gitu, sekarang mereka habis merit tinggal di mana? Si Ian ini baru beli rumah tahun lalu dia nyicil KPR, oke? Okay? Terus habis kayak gitu, kondisi polis sekarang, dia beli polis 8 tahun lalu, dan punya UP jiwa 500 juta. Oke, nah dari kondisinya si Ian ini, boleh dong teman-teman kalau misalnya ketemu nih dengan orang yang gambarannya kayak gini, kira-kira kalian mau tanya apa atau mau kasih saran apa? Jadi kalau misalnya mau tanya, kira-kira yang kalian mau tanya lebih deep kondisi dia tentang apa, terus biasanya kalian bakal kasih saran apa nih terhadap kondisi dia yang ini. Nanti boleh deh 3 orang aku kasih hadiah yang paling cepat ngasih. Kalian mau tanya apa atau apa? Nggak ada yang salah ya guys ini. Jadi siap aja. Nanti kita breakdown nih kayak apa aja sih yang bisa kita consider dari kondisi yang kayak gini. Ada yang mau langsung coba, langsung kepikir? Iya dong, nanti udah terlalu jago ya. Kalau leaders-leaders yang di belakang mah udah langsung kepikir jawabannya banyak. Ada yang mau coba hadiah nih? Nanti nanti aku kasih mic-nya. Ya, bisa kasih recommendation atau misalnya kalian mau tahu lebih dalam tentang kondisi dia apa nih? Mau nanya tentang apa atau mau kasih rekomendasi apa? Oke, Gaby, let's go Gaby. Valen ini tuh apa sih? Biar biar yang online denger ya ada satu. Oke. Kasih tepuk tangan dong guys buat Gaby. Selamat Kira-kira pagi semuanya. Kalau aku bakal nanya sih, itu kan dia baru beli rumah cicilan kan, ya, KPR.
itu besarnya berapa gitu kan. Oke, kenapa tuh dia pengen tahu KPR-nya dia berapa Karena kan kira-kira? itu pasti ngutang kan. Kalau sewaktu-waktu terjadi resiko sama dia, either itu sakit atau apa kan, kita harus tahu gitu berapa yang akan dia kan pasti mungkin asetnya habis atau apa kan, berarti itu salah satu yang akan hilang gitu. Nah kita kan harus protect, apalagi dia baru merit kan, ya itu kan aset pertama dia lagi mungkin kan. Jadi bakal Wah, nanya itu sih. oke. Berarti tentang loan-nya ya, Gap. Ada lagi? Rencana punya anak kapan? Rencana punya anaknya kapan itu ya? 2 sampai 3 tahun lagi. Oke. Thank Atau you, biaya merit Gaby. mungkin masih ngutang. Oh, biaya merit sekarang masih bisa ngutang pay Ya, letter gitu ya. Emang nih pay letter agak bahaya ya, guys. Oke, thank you, Gaby. Oke, nanti ya, Gap, hadiahnya. Ada dua lagi yang mau share. Boleh sih. Kira-kira apa nih yang mau di-analyze dari kondisinya Ian ini? Bukan kok Ian yang ini ya, guys. Halo, saya Sofi. Dia kan baru punya anak nih. Belum sih, belum oke. plan punya anaknya Oh, 2 sampai 3 tahun. Oh Ian, boleh nggak nih? Saya review polisi dulu karena jadi kan dia kan kondisinya 8 tahun lalu ya, kayaknya udah nggak relevan banget dengan manfaatnya, mungkin terus produknya juga kita kayaknya udah lama banget tuh harus segera diupdate. Betul. Jadi Oke. aku kayaknya mau bantu dia review polis dulu, terus mungkin lebih ke upgrade si polisi sih. Oh, yang 8 tahunnya itu ya, Ci ya. Ya, Oke, ya. ada lagi, Ci? Yeay, thank you, Ci. Oke, tepuk tangan dong teman-teman buat Ci Novi. Oke, kesempatan nih satu orang terakhir. Ini nggak ada yang suka hadiah kan? Satu satu orang terakhir kira-kira. Oh, boleh, Om. Kok Ya, finding fact dulu ya. Jadi, iya? kira-kira cicilan dia plus pengeluaran berapa persen dari total pendapatannya dia. Oh ya, pertama istrinya kerja atau enggak? Oke, good. Istrinya kerja atau Tambahan enggak? pendapatan apa enggak? Terus berapa persen yang dia expense setiap bulan? Apakah habis atau 50%? Oke. Setelah itu review polis yang dia sudah punya, pembayarannya masih berapa lama lagi atau sudah lunas atau gimana. Terus dari pengeluarannya tadi kita bandingkan apakah itu masih cukup apa enggak, lalu kita bikin rekomendasi. Oke. Makasih. Udah? Udah, Om? Thank you. Wah, bagus-bagus banget ya jawabannya. Ada yang mau nambahin lagi nggak? Kira-kira mau kasih rekomendasi apa atau mau nanya apa dari yang selain tadi jawabannya Gaby, Cinovi, sama Ko tadi? Ada yang mau nambahin? Enggak ya, masih aman. Oke, nah tadi jawabannya bagus-bagus banget ya teman-teman. Dia punya polis 8 tahun lalu dan UP 500 juta. Terus sekarang dia baru merit nih. Baru merit kan berarti dia beli polis ini pas dia kondisinya masih single. Jadi sebenarnya udah beda season gitu ya. Antara pas beli polis ini sama yang sekarang gitu. Nah, tadi yang Ko tadi bilang bagus banget sih. Apakah istrinya kerja atau enggak itu kita belum tahu. Karena kalau itu bisa jadi bahan ya, apakah UP 500 juta ini cukup gitu karena istrinya depend ke dia atau enggak gitu. Terus apakah ini bikinnya kapan nih 500 juta? Apakah dia sekarang udah naik kebutuhannya dengan dia jadi senior manager segala macam di pekerjaannya gitu. Nah, tadi yang Cici juga ya polisinya udah 8 tahun lalu itu bener banget karena 8 tahun lalu harusnya polisinya udah lama jadi udah nggak update nih biasanya. Nah, itu yang bisa kita gali lebih dalam lagi gitu. Terus abis kayak gitu, tadi ada lagi yang Gaby juga bagus banget tentang KPR. Nah, orang yang punya loan biasanya penting banget punya asuransi jiwa ya, karena kan kalau amit-amit ada apa-apa sama dia, apakah utangnya tuh bakal siapa nih yang nanggung? Kan kasihan banget kalau istrinya harus nanggung nantinya, kayak gitu. Nah, itu gambarannya teman-teman. Thank you buat teman-teman yang udah jawab. Jadi kira-kira kayak gitu gambaran yang kita lakuin di review polis. Jadi nggak cuma kita update produk, mau jualan tambahan ini, nawarin lagi ini. Tapi kita harus lihat juga kayak apa season perubahan di hidup dia tuh apa sih kira-kira yang sesuai kebutuhannya dia apa gitu. Jadi kita ngasih recommendationnya based on itu gitu. Jadi bukan cuma mau update ataupun nambah jualan aja kayak gitu teman-teman. Kebayang ya sekarang lebih kebayang lah ya review polis gambarannya kayak gimana.
Oke, nah kita masuk ke slide sekarang. Dan ini teh aku pakai ini atau kamu yang tulis? Oh, pakai itu. BTW hadiahnya nanti ya habis kelas ya. Oke, nah sekarang kita masuk. Jadi tujuan review polis itu apa sih? Oke, sebentar lagi. Nah, jadi kenapa polis itu perlu dibedah? Yang pertama tuh buat nasabah supaya mereka ingat lagi manfaat polis yang sudah mereka punya. Karena banyak banget orang yang mereka tuh ngerasa udah punya gitu. Kayak, oh begitu ditanya udah punya, tapi begitu ditanya manfaatnya, itu tuh belum tentu masih ingat apa gitu. Jadi kita bisa ingetin lagi ke mereka dengan kita review. Dan buat kita juga bisa dapetin info yang jelas tentang manfaat yang nasabah udah punya. Jadi kita bisa kasih rekomendasi yang lebih bagus lah gitu. Kalau kondisinya kayak gini, kita jadi lebih tahu, oke, kita perlu share di bagian kesehatan yang perlu diupdate sama UP-nya mungkin bisa tambahin atau sakit kritis gitu. Tapi kalau kita nggak tahu kondisi ini, bisa jadi kita kayak aja di kesehatan doang deh kayaknya gitu. Jadi kita bisa kasih rekomendasi yang lebih oke buat nasabah kita teman-teman gitu. Nah, tujuan bedah polis itu apa? Yang pertama kita kasih informasi yang lengkap, jelas, dan ringkas buat nasabah. Manfaat yang dia punya tuh apa sih dan juga buat keluarganya. Jadi mereka lebih mudah paham apa aja manfaat yang mereka punya. Dan yang kedua, mereka juga di portofolio mereka tuh ada apa sih yang bisa diperbaiki atau dilengkapi. Jadi kita wajib bantuin mereka kira-kira apa yang perlu diupdate, apa yang misalnya perlu diefisiensi lagi gitu. Itu kita yang bantu liatin gitu. Oke, nah ini juga objektif kasih informasi yang lengkap ke nasabah buat mereka punya proteksi yang baik. Dan kalau misalnya ada kekurangan, kita bantu nambah atau mungkin bisa kita jelasin manfaatnya yang tumpang tindih gitu. Dan yang kedua, kita bisa kasih solusi yang baik dan efisien buat mereka. Karena kan nasabah udah percayain kita sama polisnya mereka, jadi kita kasih yang terbaik buat mereka paham apa yang udah mereka beli gitu, teman-teman, kurang lebih. Oke, nah biasanya kalau misalnya kita mau review polis nih, jadi apa yang harus kita lakuin lebih dulu, teman-teman? Gimana caranya? Ada yang mau jawab lagi? Ya, benar banget. Kita harus bikin janji dulu ya, kalau enggak gimana caranya mau review polisnya mereka gitu. Nah, buat janji ketemunya biasanya beda-beda caranya mungkin ya. Tapi biasanya pastinya call menurut aku paling enak. Nah, yang beda treatment mungkin antara ke nasabah existing, yang nasabah kita, atau nasabah yang baru gitu. Kalau nasabah existing biasanya lebih enak teman-teman jujurnya. Kayak kalau nggak salah waktu itu pernah ngobrol sama Ko Andre gitu ya. Kalau misalnya tiap Ko Andre closing sama nasabahnya udah ngomong kalau tiap tahun bakal ketemu buat update gitu ya kok. Jadi di awal begitu nasabah yang mau ambil, oh nanti ya kita bakal ketemu rutin 1 tahun sekali buat update info, terus review polisnya dia. Nah itu membantu banget sih buat kita. Jadi kita udah punya jadwal rutin buat ketemu sama dia gitu. Nah terus bisa juga kalau mau update info, ketemu jadwalin. Dan ini aku ada kasih contoh foto. Aku pernah mencoba. Next slide. Ada aku. Nah, jadi aku pernah kirimin nasabah aku kayak gini, teman-teman. Jadi tiap tahun biasanya aku tuh kirim gift gitu kan. Gift kayak ada thank you card-nya karena mereka udah trust segala macam. Terus infoin tahun ini ada achievement apa aja tuh karena trust-nya mereka gitu lah. Jadi ada suratnya. Nah, terus ada ini, aku tuh sempat bikin policy review voucher. Jadi mereka ceritanya bisa claim voucher review police gitu. Nah, itu salah satu cara yang bisa dipakai sih. Jadi kita bisa sekreatif apapun buat bikin janji ketemu nasabah, buat review polis. Cuma jujurnya yang ini agak kurang efektif ya waktu itu. Nggak banyak yang klaim vouchernya. Jadi mungkin bisa nih cara yang lebih kreatif apa nih buat nge-review polisnya nasabah gitu. Ini kelihatan nggak sih fotonya? Kelihatan lah ya. Jadi kayak ada voucher yang bisa diklaim gitu, ada tulisannya. Barcode-nya WA saya. Gitu. Jadi waktu itu biasanya sekalian gift tahunan gitu. Nah, mungkin nanti bisa ya punya cara-cara kreatif apa boleh di-share teman-teman yang berhasil apa nih caranya gitu.
Nah, biasanya di luar yang udah existing, kalau misalnya baru ketemu orang, janji ketemu biasa aja. Biasanya di kelas waiting for the call ya kalau nggak salah teh kelas buat bikin janji temu gitu. Nah, kalau aku biasanya aku selalu state sih di awal kalau aku di Prudential, terus aku mau share satu konsep yang baru aku belajar yang bagus banget buat anak-anak seumuran kita. Biasanya kalau aku seumuran aku ngomongnya kayak gitu. Jadi kalau misalnya bagus bisa ngobrol lebih detail, tapi kalau nggak apa-apa buat tambahan info dia aja. Biasanya ngomongnya kayak gitu. Nah, biasanya kalau orangnya udah punya, aku bakal tetap ajak ketemuan sih. Kayak boleh nggak gue share dulu konsepnya aja. Nanti buat tambahan informasi lu kalau emang yang punya lu udah lengkap. Kalau buat review polisnya, biasanya aku tuh jelasinnya pas udah ketemu sih. Lebih enak pas udah ketemu masuk. Jadi pas udah ketemu tanya-tanya dulu, oh lu kemarin udah punya ya, punyanya udah berapa lama? Apakah agennya masih aktif, masih sering kontak nggak gitu? Karena kemarin aku baru ketemu nasabah, dia udah pokoknya udah punya aja terus setiap ditanya tuh udah punya gitu. Nah, terus ternyata pas kita ketemu langsung, ternyata polisinya udah 8 tahun lalu dan agennya tuh udah lama nggak kontak. Nah, biasanya kayak gitu lebih enak pas ketemu langsung gitu sih kalau aku. Mungkin teman-teman leaders ada yang mau tambahin biasanya cara bikin janji temunya gimana? Ada yang mau share? Enggak, aman kah? Udah, oke. Okay. Nah, biasanya kayak gitu, karena kalau misalnya lewat call atau lewat chat, takutnya nggak tersampaikan kayak tujuan baik review polis itu apa gitu. Karena biar mereka mau kasih review polisnya mereka, kan mereka perlu tahu ya kayak kenapa gue harus kasih ke lu gitu, manfaatnya apa. Nah, itu biasanya lebih enak pas ketemu sih, gitu, biar lebih tersampaikan. Tapi kalau misalnya bisa lewat telepon, udah deket gitu, mungkin bisa juga gitu. Tapi ya kok lewat voice note bisa juga sih lewat voice note soalnya emotionnya bisa tersampaikan biasanya kalau lewat suara gitu kan ada orang yang nggak suka di telepon ya teman-teman punya nggak sih teman yang nggak suka di telepon teman aku kita udah temenan dari zaman mahasiswa baru sampai sekarang kalau aku telepon pasti masih di reject guys terus ditanya kayak kenapa lu telepon padahal kita deket karena dia nggak suka telepon aja nah biasanya voice note bisa jadi sebuah solusi juga sih buat nyampein karena kita ada intonasinya, ada bisa nyampein emosinya karena kalau lewat chat takutnya dia bacanya salah terus kayak kenapa sih dia maksa banget mau lihat polis gua takutnya salah gitu nangkepnya kayak gitu sih teman-teman gambarannya gitu sampai sini so far ada yang mau ditanyain dulu aman ya oke okay. Nah, jadi itu gambarannya. Nah, mungkin buat guideline kalau misalnya di kalian ketemu orang yang udah punya ataupun belum punya kayak gimana sih? Oke, nah tadi kan kalau kita ketemu orang biasanya pas sharing konsep ada yang bilang udah punya, ada yang bilang belum gitu ya. Yang pertama kita masuk kalau nggak punya dulu ya. Nah, jadi teman-teman, kalau misalnya orangnya belum punya, kita boleh tanya dulu alasan dia nggak punya, kenapa gitu. Ada beberapa alasan yang biasanya kita bisa note nih, kenapa mereka nggak punya. Biasanya mungkin karena masalah nilai tunai. Jadi nilai tunai ini karena zaman dulu kan polisnya tuh kebanyakan unit link ya teman-teman. Sekarang kan mostly kita enak banget nih tradisional, lebih simpel. Zaman dulu tuh ada unit link. Nah nanti teman-teman boleh tanya leadersnya masing-masing nih unit link tuh gambarannya kayak gimana, apa yang perlu di-note kalau misalnya kita ketemu polis yang unit link gitu. Nah yang kedua biasanya tuh oknum agent. Misalnya, oh agennya udah lama nggak aktif atau nggak kontak atau misalnya dia pernah kecewa nggak diupdate sesuatu. Nah biasanya karena ini. Terus habis kayak gitu yang ketiga dan yang biasanya aku paling sering ketemuin itu tuh klaim. Jadi oh gue klaim pernah nggak dibayar atau kayak gimana. Nah itu kita bisa bantu jelasin ke mereka juga sih kayak klaim itu emang nggak semuanya dibayar dan kenapa bisa ada yang nggak dibayar. Misalnya karena ada pre-existing condition. Jadi kondisi-kondisi yang udah ada sebelumnya. Oke, terus yang kedua itu karena oknum agent juga bisa.
Yang ketiga, karena polisnya lapse. Kadang ada yang nggak sadar juga kan, kayak oh polis gue udah lapse, kirain masih ada gitu. Karena misalnya agennya nggak remind atau dia lupa. Terus yang keempat, ada masa tunggu. Yang kelima itu adalah pengecualian umum. Gitu. Nah, yang terakhir itu biasanya belum ada budget. Nah, kalau belum ada budget juga nggak apa-apa ya teman-teman, kita tetap share, build relationship, jangan langsung ditinggal, ah ini mah nggak bisa gitu ya. Nggak apa-apa, kita tetap share update, jadi dia inget kita gitu, kalau kita di Prudential, nanti next time mereka udah butuh, mereka bisa kontak ke kita juga gitu. Nah, jadi ini alasan-alasan yang biasanya mostly, jarang banget sih di luar ini, kenapa orang nggak punya insurance gitu. Dan kalau misalnya ada mindset-mindset yang sebelumnya keliru atau gimana, kita bisa bantu benerin, tapi tentunya dengan cara yang baik juga teman-teman ya, bisa dengerin ceritanya dulu, kalau misalnya dia apalagi ada kekecewaan, kita bisa dengerin dulu kayak kenapa itu terjadi, bisa say sorry juga ke dia, karena kalau kita di posisi dia pasti nggak enak ya, misalnya dia klaim besar, terus nggak bisa cair gitu, nah itu kan pasti nggak enak banget feelnya as nasabah, jadi kita pahami dari posisi dia sambil kita benerin mindsetnya juga gitu. Habis. Oke, yang kedua, kalau misalnya udah ada, teman-teman bisa tanya juga polisnya udah ada berapa gitu. Atau yang pertama tuh berapa lama? Karena biasanya kalau ditanya, oh udah punya ya bagus satu ya, berapa lama gitu. Nah biasanya orang teh confident jawabnya, oh udah lama banget gitu ya. Padahal kalau udah lama berarti kan itu yang jadi ruang buat kita share update-nya gitu. Jadi dia bisa, oh udah lama, kira-kira berapa lama, terus buat kita gambaran juga, kita bisa tanya dia bayar preminya berapa, kira-kira manfaatnya apa aja. Nah manfaat ini biasanya orang paling sering lupa ya gitu. Terus habis kayak gitu, tahu nggak selain manfaat nominalnya kalau terjadi resiko tuh yang di cover buat dia tuh kira-kira berapa gitu. Nah, ini sih gambaran guidelines yang teman-teman bisa pakai gitu. Kira-kira pas orang jawabannya ini, kira-kira apa sih yang bisa kita kasih tahu ke dia gitu. Nah, setelah kita bisa ngobrol sama dia tentang hal-hal ini, baik yang udah punya atau yang belum, nanti kita bisa masuk ke review policy gitu. Nanti kita bisa share kayak, pernah dengar nggak orang kecewa tentang insurance, penyebabnya biasanya karena ada beberapa orang yang nggak update nih tentang manfaat yang dia punya apa, kayak gitu. Jadi boleh nggak gue bikinin summary yang kira-kira ngebantu lu, manfaat lu apa aja, nanti gue share ke lu yang lu punya apa aja. Kalau emang udah punya bagus dan lengkap, ya udah nanti buat pegangan dia aja supaya dia bisa tahu nih manfaat dia apa aja. Tapi kalau belum, nanti kita discuss kira-kira apa yang bisa kita improve, apa yang bisa kita update. Gitu sih kurang lebih gambarannya teman-teman. Ada yang punya pertanyaan sampai sini? Ada yang kurang jelas? Ada yang mau ditambahin? Ada yang mau ditambahin kok, aman? Oh iya, boleh kok. Saya ada pertanyaan yang mungkin di luar itu ya, keberatan nggak mau punya asuransi. Tadinya dia pernah punya, cuman sekarang udah ditutup semua. Alasannya dia nggak suka aja sama orang asuransi, sama orang bank, karena nilai tunai yang dia dulu itu rugi gitu ya. Nah, membuat dia itu benci sama agen asuransi, karena agen asuransi lihat itu jalan-jalan kemana-mana pakai duit saya itu kan. Oke, Nah, itu oke. kira-kira kita mesti ngomong apa untuk orang yang seperti itu? Makasih. Kita bisa jelasin kali ya, kayak mulai dari tadi nilai tunai dulu ya Om ya berarti kayaknya. Oh oke, berarti mungkin kita bisa awal-awal kayak memahami dulu kondisi dia gitu. Oh iya pasti kecewa ya nilai tunainya turun kayak gitu. Nah terus kita bisa jawab nih kalau misalnya kita bisa jelasin kalau misalnya dulu berarti unit link ya. Unit link itu proporsinya gimana, kayak berapa porsi yang bisa dia pakai, investasi yang dimasukin ke porsinya tuh berapa sih gitu. Karena kan
dari premi itu bakal ke breakdown ya teman-teman, kayak buat protectionnya berapa, buat investasinya berapa. Nah yang pertama kita bisa lihat mungkin porsinya itu dulu berapa gitu. Dan perlu di note juga kali ya, kalau misalnya pas kita masukin ke unit link itu bakal ada pilihan investasinya, dan bagaimanapun investasinya tetap produk investasi juga gitu ya yang ditaruh ke situ. Jadi emang ada possibility naik atau turun gitu, emang ada possibilities-nya. Terus masalah yang tadi ya, yang agent jalan-jalan pakai duitnya dia. Nah, itu mungkin perlu kita breakdown lebih detail ya. Kayak kalau misalnya itu sumber yang berbeda gitu ya. Kalau masalah reward agent itu Prudential udah siapin sendiri, dan kalau masalah nilai tunai itu emang buat nasabah doang gitu. Buat kayak mungkin bisa share konsep unit link kalau misalnya kayak kenapa nilai tunai itu ada, bisa jadi buat kalau misalnya amit-amit terjadi resiko dia mau cuti atau apa, ini tuh bisa nutup gitu buat bayarin biaya dia. Jadi manfaatnya buat dia juga, sama sekali nggak bisa dipakai sama agent. Jadi lebih ngejelasin gitu kali ya. Oh, kok Andre, boleh boleh banget kok. Kok mau pakai mic ya biar yang online kedengeran? Mungkin mau nambahin aja kok tadi. Kalau orangnya mau dengar jawaban, saya suka kasih penjelasan. Tapi kalau orangnya udah kesel banget, ya udahlah nggak ada guna gitu kan ya, ya kan. Jadi kalau orangnya udah kepahitan, mungkin istrinya pernah digangguin sama orang asuransi mungkin ya. Ya udahlah kalau gitu mau diapain juga nggak bisa. Cuman kalau misalnya dia bilang, Andre, kayaknya itu orang asuransi enak banget ya jalan-jalan ke luar negeri pakai uang nasabah loh itu. Misalnya gitu ya. Maka gue suka bilang, oh, kalau dia mau dengerin ini ya kata dia, gue suka bilang, oh iya iya iya. Sebenarnya semua bisnis menurut gue kayaknya mirip sih kok Teddy. Gitu. Kok Teddy pernah lihat kalau orang Telkom ada outing atau nggak ada traveling, bonding gitu. Kok Teddy pernah dengar nggak kok Teddy? Ada ya. Orang kerja di restoran, saya punya teman kerja di restoran ya di Eastern. Tahun kemarin segrup semua ke Thailand gitu. Kok tadi pernah dengar? Kira-kira itu uangnya uang dari customer semua yang makan di sana, uang pelanggan Telkomsel, Telkom, atau uang siapa kira-kira kok? Uang profit perusahaan itu juga dari customer. Nah, benar sama kok. Uang profit perusahaan yang juga dapat dari tentunya customer. Di semua bisnis sebenarnya memang pasti uang customer. Kalau bukan uang customer, uang siapa ya kok dia mau bayarin jalan-jalan ya? Ya nggak kok tadi? Gitu. Jadi perlu dibilangin bahwa sebenarnya di semua sektor bisnis gitu ya, mau wedding organizer gitu ya sama semua pasti uang klien yang dialokasiin supaya ngasih reward buat orang-orang yang berprestasi gitu loh. Mungkin begitu kok tadi. Thank you kok tadi. Wih, thank you banget kok Andre. Membantu banget ya, bagus banget jawabannya. Ada yang mau nambahin lagi? Oh, mau nanya. Jadi banyak ya yang nanya. Oke, mau nanya gimana nih, Gap? Jadi sebenarnya kemarin ini kebetulan minggu lalu kan ada trip kantor ketemu sama customer toko dan udah tua, dan kemarin malam juga kebetulan ada saudara dari Jakarta datang, dan ya mereka usianya kayak mungkin 50 menuju 60 atau 60-an gitu lah ya. Nah untuk case udah yang berusia seperti itu ya, kemarin tuh mereka ngomong gini, kayak aku nanya, aku tahu banget kayak kuku aku tuh nggak punya polis, padahal duitnya ada banget gitu, nggak mungkin nggak ada. Kalau kuku kan nggak punya polis kan, terus dia bilang kayak iya ya nggak punya, kenapa aku nggak punya gitu kan, maksudnya secara dia duit ada kan buat buka polis, bukannya nggak ada budget, bukan ada yang di sini gitu, kalau alasan nggak punyanya. Mendingan juga duit dia yang banyak itu dia masukin ke instrumen investasi, dia olah sendiri. Nah hasil si investasinya dia bayarin lah buat dia sakit, karena sebenarnya udah usia gitu kan ya banyak klaimnya lah, sebenarnya banyak sakitnya kan. Nah kayak gitu biasanya dijawabnya gimana ya gitu. Oke. Ini jadi kelas HO ya. Aku nanya, ada dua gitu baru. Oh, kirain Ko Wendy mau bantuin jawab. Oh, kira kayak yes, Ko Wendy bantuin jawab.
biasanya bisa kalau kayak gitu bisa di breakdown dulu kali ya, kayak kenapa dia gak mau banget gitu. Udah ya. Oh, oke oke. Mungkin dia nggak pernah masuk rumah sakit kah, Gap, sebelumnya? Oh gitu. Tapi kalau udah sakit sebenarnya most likely dia bisa masuk juga ya sebenarnya dengan usia segitu. Tapi kalau misalnya mau dibukain mindsetnya, mungkin bisa ditanyain kayak kira-kira menurut dia emang berapa gitu sampai biaya berapa yang bisa dia cover dengan dia masukin investasi gitu. Karena kan sekarang inflasi gitu, apakah bakal nutup dengan returnnya gitu kali ya? Ada yang mau nambahin kan guys? Kok Andre? Bagus banget kok, nggak apa-apa, saya merasa terbantu. Inisiatif yang bagus dari Gaby untuk nanya sama nasabah, kan akhirnya lagi ketemuan, bisa ketemuan, nanya, itu inisiatif yang bagus, Gap. Nah, mungkin pertanyaannya aja yang kita rubah. Karena kalau kita nanya sesuatu dengan pertanyaan, kenapa sih lu nggak begini? Maka jawabannya menurut gue 90% akan defensif. Contoh ya, ada yang belum nikah? Iya, Oke, kenapa sih lu belum nikah, Put? Jawabannya gimana? belum aja. Nah, ada yang mobilnya apa nih misalnya? Mobilnya pakai apa? Cimonik mobil pakai apa, Ci? HRV. Kenapa sih, Ci, lu nggak beli BRV? Kenapa perlu BRV ya? Kalau orang suka Fortuner gitu ya, bukan Pajero. Jadi pertanyaan yang kenapa sih lu nggak? Itu memang jawabannya cenderung defensif. Gitu. Jadi kalau inisiatifnya bagus banget, Gaby. Mungkin pendekatannya adalah kok mau datang dong, gue mau cerita dong, gue mau belajar dong sama lo. Gue lagi baru di insurance nih ya, gue pengen coba uh, nanya dong, menurut lo pendapat lo soal asuransi gimana gitu loh. Nah, jadi ada beberapa pendekatan yang memang jawabannya akan lebih soft daripada kayak tadi ya. Kenapa sih lo nggak? Kenapa kok gue liatnya lu suka liburan ke Pangandaran, padahal nggak seru kata gue Pangandaran. Misalnya gitu ya. Jadi pertanyaan dengan kenapa enggak itu jawabannya cenderung defensif tuh jawabannya. Jadi sekali lagi dalam kehidupan kualitas dari jawaban ditentukan dari kualitas pertanyaan gitu. Bisem, kenapa sih lu pakai baju hitam? Iya, kenapa lu nggak pakai baju kayak gue warna biru misalnya gitu ya. Jadi sekali lagi pertanyaan itu kurang kurang apa ya? Inisiatif yang bagus, cuman jadinya debat gitu loh, jadinya konfrontasi aja gitu. Begitu. Luar biasa, tepuk tangan buat Gaby dong. Keren banget Gaby. Thank you banget Pak Andre. Ini salah satu hal yang perlu bisa kita note juga ya. Jadi maksudnya kadang kita udah di-equip nih dengan banyak kayak condition-conditionnya kayak gini, tapi ternyata simply teknik bertanyanya juga penting guys. Kayak gimana kita bisa nanya pertanyaan yang enak buat nasabah, atau misalnya kita bisa better nih kalau nanya kayak gini gitu. Thank you Ko Andre gitu. Thank you juga teman-teman yang udah bertanya. Nah sekarang kita mau cobain role play kali ya, bikin janji temu buat review polis. Mungkin bisa juga gantian nanti pakai antara yang misalnya yang satu ceritanya nggak punya, yang satu nanti ceritanya punya gitu. Jadi role play bikin janjian ketemuannya kayak gimana nanti ngerasainnya gitu ya. Boleh teman-teman berdua-berdua ya. Oke, kita cepet lah ya, 5 menitan paling. Oke, boleh cari temennya berdua-dua guys. Iya, janji temu buat review polis ya. Ceritanya yang pertama orangnya nggak punya, yang kedua udah punya gitu. Grogi gas. Ah, boleh sih, mau ceritanya telepon juga boleh. Face to face boleh.
Bebas, janjian aja. Empat lima jam. Oke, udah beres teman-teman, udah pada dapat janji semua belum nih? Oke, belum kah? Udah beres? Bisa udah beres? Udah beres. Oke. Udah beres teman-teman, ada yang belum? Ada yang belum ya kayaknya ya. Udah. Oke, udah beres? Udah pada dapat janji temu belum ini teman-teman? Udah dapat janji? Semuanya udah dapat ya? Gimana rasanya tadi bikin janji temunya? Aman kan ya? Nggak, bukan hal sulit ya, gampang ya ini ya bikin janji temu. Oke. Oke, udah teman-teman aman? Kita balik ke kelas lagi ya. Guys, aman guys? Oke? Udah lah ya. Sorry Len, ke double klik. Oke, udah dapat janji ketemu semua guys. Kalau udah boleh minta attentionnya ke depan ya. Oke, udah semuanya? Guys, kita balik ke kelas lagi ya. Udah pada selesai kan role play-nya? Oke, udah? Udah ya? Oke, kita masuk lagi ya. Nah, terus tadi kan teman-teman minta perhatiannya ya guys ya. Oke. Udah? Oke, kita lanjut ya teman-teman. Nah, tadi kan kita udah bikin janji ketemu nih. Tadi kata teman-teman mostly nggak susah ya bikin janji temu, sangat mudah. Oke, bagus. Nah, terus setelah kita ketemu, kita udah tahu nih kira-kira dia udah punya atau belum, conditionnya dia kayak gimana. Terus
apa sih yang harus kita lakuin gitu. Yang pertama, kita minta izin dia buat pinjam polisnya. Bisa izin langsung buat review polis tadi, bisa pakai storytelling juga gitu. Biasanya kalau polisnya under 3, kita bisa review di depan dia juga nggak masalah sih, karena biasanya kita lihat kayak summary-nya gitu. Tapi kalau misalnya banyak, ada beberapa tipe nasabah nih, ada yang bolehin kita bawa, ada yang datang ke rumahnya, itu bisa beberapa kali, dan bisa tergantung preference nasabahnya juga sih, mereka prefer yang kayak gimana gitu. Nah, setelah kita izin buat pinjam, kita bisa pelajarin manfaat-manfaat yang nasabahnya kita punya. Mungkin ada manfaat kesehatan, sakit kritis, terus jiwa. Kemudian kita bisa rangkum sesimpel mungkin teman-teman yang nasabah kita tuh bisa gampang pahamnya gitu. Mulai dari status polisnya, detail manfaatnya, terus kalau ada nilai tunai, sekarang nilai tunainya berapa sih? Atau biaya asuransi atau COI-nya berapa. Nah, nanti next slide kita ada kasih contoh beberapa template dari beberapa leaders yang mereka pakai buat review polis gitu. Nah, yang ketiga setelah kita bikin summary-nya yang simple tadi, kita ceritain ulang nih ke nasabah. Kira-kira manfaat yang mereka punya apa aja sih gitu. Gambarannya kita bisa kasih review juga sih kira-kira yang segitiga biasa kita pakai. Nah, yang mereka udah punya tuh yang mana aja, sehingga nasabah tuh bisa sadar yang mereka punya tuh manfaatnya apa aja, terus mereka tuh nilainya sekarang udah cukup atau belum, atau perlu di-adjust, atau ada yang perlu kita efisiensiin gitu kurang lebih teman-teman. Nah, jadi yang paling sederhana kita tuh lihat halaman ringkasan polisnya. Jadi ada paling depan biasanya begitu kita buka polisnya tuh ada summary manfaatnya apa aja. Terus dari yang udah kita catat nanti kita bikinin summary-nya. Nah, teman-teman juga bisa discuss sama leadernya. Mungkin kalau awal-awal kayak aduh ini apa ya, masih ada yang bingung, nanti bisa discuss, mungkin bisa foto terus nanti kirimin, nanti bisa tukar pendapat kayak ini manfaatnya apa aja, terus nanti apa yang kira-kira bisa kita rekomendasiin ke nasabahnya gitu. Oke, nah ini salah satu contoh, ini yang detail banget pakai Excel. Jadi di sini teman-teman bisa, ini malah punya perusahaannya macam-macam, nggak cuma Prudential aja. Jadi kita bisa tulis nomor polisnya, terus perusahaannya, terus tanggal berlakunya. Ini nomor polisnya nanti disensor ya. Tanggal berlakunya, tipenya gitu ya. Nah, ini unit link semua nih, unit link, terus premi tahunannya berapa, ada savernya berapa. Saver tuh yang buat investasinya, teman-teman. Nah, nanti yang ini tuh enak banget karena kita bisa lihat nih total manfaat yang dia punya apa. Jadi misalnya manfaat UP jiwanya, manfaat meninggal itu 255 juta ternyata. Kadang kan orang kalau kayak gini, oh gue udah punya banyak polis nih, pasti jawabannya kalau kita tanya, kayak lu udah punya polis, gue punya banyak banget. Tapi ternyata dari semua manfaat yang dia punya, manfaat meninggalnya tuh 255 juta. Terus kecelakaan dan cacatnya 100 juta, terus penyakit kritis 350, dan kesehatan udah ada nih yang satu bed standar. Ini tuh sampai Singapura gitu. Dan yang terakhir ini tuh ada nilai tunai, karena kan dia unit link ya teman-teman, jadi ada porsi investasinya. Biasanya kita share update juga nilai tunainya berapa, dan ini sampai usia berapa gitu. Jadi di sini biasanya nasabahnya bisa aware nih, oh iya ternyata gue punya banyak banget polis, ternyata UP-nya 255, 100 sama 350, apakah udah cukup gitu buat dia amount segitu. Nah itu nanti bisa kita sesuaiin lagi sama kebutuhan nasabah. Ini nanti kita sampaikan dan discuss gitu. Nah ini juga bisa dipakai nih format yang kayak gini. Ini juga sama isinya. Ada nomor polis, tanggal pertanggungannya start berapa, ada produknya, terus uang pertanggungannya berapa sih, dan masa bayarnya sampai kapan. Ada preminya juga. Ini mah tradisional ya teman-teman, jadi emang nggak ada nilai tunainya gitu. Dan yang bagus dari format ini, dia tuh ada total UP-nya juga, dan ada ngasih tambahan info nih. Kalau mau jadi nasabah prestisnya Prudential itu kurang 2M lagi. Nah ini bisa bikin nasabah penasaran juga, Pru Prestige tuh apa sih, emang gimana caranya gitu. Nah itu bisa kita tambahin share informasinya ke nasabah juga gitu. Dan ini ada tertanggung utamanya siapa gitu ya, misalnya dia bikinin buat istrinya juga atau buat anaknya, jadi bisa dibikin format yang kayak gini juga, bisa jadi option. Nah
Ini yang lagi sering aku pakai juga, mirip yang tadi. Ini terakhir review polis nasabah. Jadi ini dibuat tanggal berlakunya, terus ada unit link, ada tradisional, per bulannya berapa, savernya berapa, dan di total gitu. Manfaat meninggalnya berapa, kecelakaan, penyakit kritisnya, awal, akhir, kesehatan, sama usia perlindungannya, sama nilai tunainya berapa gitu. Waktu di share ini nasabahnya lumayan kaget nilai tunainya misalnya segini gitu ya ternyata. Terus biasanya dia jadi aware, oh gue tuh baru punya sakit kritis tahap awal tuh 300 juta. Biasanya dia jadi consider, oh kayaknya nggak muat ya, kayaknya kurang gitu. Nah ini tuh jadi tools yang bisa kita pakai sih buat sampein infonya ke nasabah. Nah biasanya setelah yang tabel tadi biasanya yang gue present ke dia aja sih, kayak ini tabelnya kayak gini. Tapi biasanya aku juga bakal bikin file satu lagi dalam bentuk PDF yang bisa dia bawa pulang dan pelajarin lagi. Biasanya pakai custom gitu sih. Biasanya aku tulis namanya, keluarganya siapa, terus insurance policy review. Biasanya ada introduction segala macam, kayak penjelasan tentang insurance-nya. Terus nanti ada amount ideal yang biasanya orang punya. Nah, things to note, biasanya aku sesuaiin pendapatannya tuh sama kira-kira pendapatan dia berapa. Karena misalnya orang income-nya 100 juta per bulan, terus kita kasih contohnya 10 juta per bulan, kan berarti UP idealnya cuma berapa. Nah, itu kan jadi nggak sesuai sama kebutuhan dia. Jadi biasanya angka UP idealnya ini aku sesuaiin sama kira-kira dia butuhnya berapa gitu. Jadi kalau di sini contohnya 200 juta, UP idealnya tuh 48 M. Nah, nanti ditampilin lagi biasanya tabel yang tadi. Dari ideal misalnya 48 M, dia tuh punyanya berapa sih sekarang. Kayak gitu. Nah, ini cuma beberapa slide yang aku tampilin. Nanti kalau misalnya ada yang penasaran, nanti japri aja. Nanti aku kirimin ya si template yang biasa aku pakai. Terus habis kayak gitu, biasanya udah masuk ke tabel yang tadi, summary dia punya apa aja. Biasanya aku kasih slide recommendation gitu. Misalnya kalau buat orang yang ini, efisiensi biaya. Nah, ini tuh contoh ilustrasinya, tapi kalau yang efisiensi ini biasanya aku bikinin list sih, kayak gambaran biayanya berapa, terus nanti di-compare gitu. Jadi kita bisa lebih detail. Kalau orangnya, apalagi kalau orangnya data banget atau detail banget gitu, biasanya dia emang pengen yang banyak datanya, itu teman-teman bisa provide in details juga gitu sih. Itu ada beberapa contoh teman-teman yang mungkin bisa dipakai nanti bisa discuss. Nah, terus kemarin pas acara kick off, ada yang ikut acara kick off teman-teman? Banyak ya. Nah, ada yang ikut sessionnya Kak Kalam. Ikut lah ya. Jadi Kak Kalam tuh financial planner dari Malaysia. Terus kemarin dia sharing buat ke existing nasabah juga, ada beberapa stepnya. Dan salah satu yang dia share yang bagus banget menurut aku, dia bikin ini financial portfolio model. Nah, yang bagus, dia emang ini profilnya udah dimasukin. Nah, dia tuh kasih kayak apa sih namanya, section gitu. Kasih section dan ini ada tulisannya kalau misalnya debt itu tuh idealnya 10 kali annual income. Terus critical illness 10 kali annual income. Nah, jadi per section tuh dia kasih idealnya orang punya berapa. Mulai dari ini kan ada disability, ada hospitalization, terus ada sampai education planning, legacy planning, retirement planning, itu tuh dia kasih semua detailnya, normal idealnya orang punya berapa. Dan dia kasih juga ini kayak nasabahnya tuh udah berapa persen sih sampai ke goalsnya itu. Tapi berarti dia ini punya data detail sih annual income nasabahnya berapa gitu. Nah ini dia bikinin persen kayak misalnya contohnya yang manfaat meninggal gitu ya, yang debt itu tuh goalnya 10 M di sini. Tapi dia existingnya 2 M. Nah, itu tuh berarti berapa persen yang terpenuhi baru 20% kayak gitu. Jadi ini bagus juga sih formatnya, makanya kemarin aku foto. Jadi dikasih berapa persen, bahkan ini ada yang masih nggak ada gambarnya, maksudnya persenannya masih kecil gitu. Dari 10 M baru 2 M. Nah, itu jadi lebih kebayang gitu berapa persen yang nasabah udah punya dari idealnya dia gitu sih. Oke, nah ini dulu sempat aku pakai, tapi ini buat summary doang sih biasanya karena nggak bakal bisa banyak. Biasanya dipakai kalau nasabahnya visual, gitu, suka lihat gambar-gambar. Biasanya pakai yang kayak gini, tapi tetap dimasukin gambar detailnya lagi yang tabel tadi buat detail nomor polis, nilai tunai segala macam. Karena kalau ini jadinya cuma terbatas sih, apalagi kalau orang polisnya banyak.
gitu. Oke, nah buat contoh-contohnya lebih kebayang lah ya teman-teman gambaran biasanya sampein bikin summary-nya, review polisnya itu gimana ke nasabah. Nah sekarang kita masuk ke studi kasus nih. Biasanya kayak gimana sih lembar summary yang polis-polis itu punya. Jadi apa aja yang bisa kita lihat gitu. Oke, yang pertama ini tulisannya kelihatan teman-teman. Kelihatan kan ya. Nah coba nih kita lihat ini manfaatnya apa aja gitu ya. Ada yang mau coba dulu sebelum kita bahas? Manfaatnya apa aja gitu. Ada yang mau cobain guys? Oh nggak kelihatan? Oke. Oke, kita bahas bareng-bareng ya. Jadi ini tulisannya Ruling Assurance Account dan polisnya itu mulai berlaku dari 2014 teman-teman. Tanggal 17 Februari, berarti udah 10 tahunan ya, udah lumayan lama. Terus habis kayak gitu dia punya manfaat apa aja? Oh, preminya dulu, sorry. Preminya itu dia bayar 1 juta, terdiri dari premi berkalanya tuh 675.000 dan savernya 325. Berarti dia punya investasi ya teman-teman 325.000 dari 1 juta itu. Nah, berarti yang bisa kita note dia punya porsi investasi gitu. Nah, ini nasabahnya umur tahun kelahirannya 1968. Berarti umur berapa ya 1968? 57. 57 ya. Nah, umur 57, terus dia bayar preminya segini, dan manfaat apa aja sih yang dia punya, itu tuh UP 100 juta. UP 100 juta, terus manfaat rumah sakitnya tuh yang masih Pro Hospital and Surgical, itu tuh ada limitnya juga. Nah, buat teman-teman yang belum familiar, kalau yang Pro Hospital and Surgical ini tuh yang udah lumayan lama ya teman-teman, yang masih ada limit-limitnya. Jadi kalau misalnya sekarang kita udah enak ya S-Charge, kalau zaman dulu tuh masih ada limit-limitnya. Kalau misalnya kamar bayar segini, sisanya nombok. Atau kalau misalnya operasi masih ada tipe-tipenya kayak gitu. Nanti bisa belajar lebih detail sama leadersnya ya. Nah, jadi ini manfaat yang dia punya. Nah, kalau kita compare ke sekarang, tentunya udah nggak relevan ya teman-teman dari beberapa poin. Misalnya kesehatannya nih masih yang inner limit. Terus selain karena dia masih inner limit, karena polisnya tuh 2014 tentunya secara amount belum tentu masih relevan nih sama zaman sekarang. Misalnya ini tuh kamarnya 350.000 ya manfaatnya. Nah zaman sekarang kan udah nggak ada ya teman-teman 350.000. Kayak paling murah juga kalau kamar berdua berapa ya? 900, 800.000 mungkin. Nah itu kan udah nggak relevan gitu amountnya. Nah itu yang bisa kita share ke nasabah. Terus apakah UP 100 juta itu sesuai kebutuhannya dia? Apakah nge-cover kebutuhan keluarganya dia kalau amit-amit ada resiko. Nah, contohnya kayak gitu. Jadi yang bisa kita pelajarin dari ringkasan polisnya. Nanti bisa kita masukin ke tabel yang tadi dan kita present ke nasabah kita gitu. Oh, ini contohnya ya. Ini contoh berikutnya. Nah, ini contoh yang lain lagi. Ini contoh endorsement-nya. Jadi ada manfaat kayak gini yang bisa kita pelajarin. Dan ini ada manfaatnya juga, kurang jelas ya kayaknya. Jadi ini ada UP juga 20 juta, terus ada manfaatnya juga sama Pro Hospital and Surgical Cover ini. Terus dia punya personal accident death and disablement plus. Jadi kalau zaman dulu kan unit link ya teman-teman. Jadi banyak ridersnya. Contohnya ridersnya tuh kayak gini, kayak early stage crisis cover, terus yang disablement. Nah, ini bisa kita summary-in juga dan share update terbarunya tuh sekarang kayak gimana. Jadi ini bisa kita summary-in semua, termasuk ada payer nih, berlakunya sampai kapan gitu. Misalnya selesainya ini bakal 2025, berarti bakal habis di tahun ini. Nah, itu yang bakal kita summary-in dan infoin ke nasabahnya, kayak gitu. Oke, nah ini rangkuman contohnya. Bisa kita buat namanya, UP jiwanya berapa, kritisnya, terus hospitalnya yang dia punya tuh berapa sih? Ini 425.000 gitu yang dia punya. Terus kita bisa kasih info juga kali ya yang tadi kayak sekarang tuh fenomenanya biaya kamarnya berapa. Mungkin orangnya udah gak pernah masuk rumah sakit atau jarang jadi nggak aware atau nggak update gitu sama kondisi sekarang gimana. Terus ada manfaat kecelakaan, payernya sampai 2025 dan ada saldo nilai tunai. Nah, bisa dibuat summary kayak gini juga, nanti bisa di list. Nah, kalau kayak gini kan nasabahnya lebih enak ya teman-teman, lebih bisa baca gitu. Nanti kalau kita udah jelasin, dia mau pelajarin lagi di rumah, apa itu dia juga bisa
baca sendiri tuh lebih gampang ingetnya gitu daripada kita cuma verbal doang gitu. Nah ini bisa dimasukin juga nilai tunainya dia tuh funnya apa dan ada berapa. Karena ini juga yang mempengaruhi kita dia naik turun kan tergantung kita taruh di fun yang mana kayak gitu. Oke, so far ada yang kurang jelas terkait template-nya atau tabel summary-nya teman-teman? Tools yang membantu banget paling enak sih kalau aku Excel ya bikin tabelnya Excel, cuma kalau buat template-nya sekarang Canva membantu banget, bisa kelihatan rapi dan profesional gitu, langsung proper aja, bisa desainnya banyak macam-macam, bisa dipakai juga tools-nya gitu. Oke. Nah, setelah template, ada beberapa yang bisa kita note, teman-teman. Yang pertama, kita harus kasih masukan yang objektif nih buat nasabah. Karena tujuannya kan kita kasih proteksi yang terbaik gitu buat mereka, bukan buat keuntungan kita. Jadi based on kebutuhan mereka, kayak studi kasus yang tadi di awal ya, yang Pak Ian itu. Jadi kita lihat apa perubahan season hidup dia, kira-kira kebutuhan apa yang dia butuhin, kayak gitu. Nah, terus yang kedua, kita bisa belajar produk-produk prudensial di Pufors, ikut training Kamis dan Sabtu kayak hari ini, supaya kita bisa lebih update nih sama produk-produknya. Yang lama juga kita bisa discuss sama leaders kita yang dulu ada tuh apa sih, biar nanti kalau misalnya ketemu nasabah yang polisnya lama, pas kita lihat tadi itu payer, terus yang death and surgical itu tuh apa sih semuanya kayak gitu. Nah, itu tuh bisa discuss dulu sama leadersnya gitu. Terus baca polis juga, ini diskusi sama leaders atau sama teman-teman yang udah sering ngelakuin review polis. Kalau di Legacy open banget teman-teman buat discuss satu sama lain. Terus habis kayak gitu, bisa juga kalau teman-teman suka belajar, terus pengen ikut kelas-kelas lain di luar kelasnya Legacy itu banyak banget juga. Bisa tanya info ke leadersnya juga, kelas-kelas yang lain. Mau dari Prudential Pusat, atau biasanya ada training dari dokter, atau siapa itu kita bisa ikutin juga gitu. Pastinya harus tetap belajar terus. Nah, jadi karena tujuan kita kasih proteksi finansial buat nasabah, kita harus paham nih nasabah punya apa aja sekarang dan harus tetap client centered. Jadi fokusnya ke klien dan penting juga buat nggak nyerang produk atau brand lainnya, teman-teman. Jadi jangan dijelek-jelekin gitu. Kalau kata Ko Edo emang biasanya udah jelek jadi nggak perlu dijelek-jelekin, nggak gitu bercanda. Jadi jadi jangan ngejelekin karena maksudnya gimana pun kan dia itu punya dia ya, jadi kita kasih seobjektif mungkin gitu, plus minusnya apa, kalau dia kasih comparison juga, kalau misalnya di kita nggak ada ya tulis nggak ada, jadi benar-benar harus objektif. Gitu aja sih teman-teman buat kelas hari ini. Thank you teman-teman. Mungkin kalau ada yang mau bertanya lagi, boleh, masih ada waktu 5 menit ya kalian ya. Kalau ada yang mau nanya atau discuss, boleh guys. Ada yang kurang jelas kah? Aman? Udah jelas ya? Oh, boleh kok. Ya, boleh kok. Aku sempat nanya, ada saudara aku nih. Nah, pas aku nanya insurance dan lain-lain, ternyata dia punya insurance nih, tapi insurance-nya memang di luar Prudent. Tapi kan di luar Prudent kan banyak juga rata-rata semua repricing gitu ya. Iya. Dia mengeluh nih tentang kayaknya aku mau tutup aja deh apa segala macam lah. Karena dia tahu aku masuk Prudent, dia nanya nih. Nah, cuma jawaban yang paling oke, gimana ngatasinnya gitu ya. Karena walaupun memang aku tahu nih, misalnya kita punya produk Prowell, untuk repricing-nya kita lebih terbantu, ada potongan harga dan lain-lain. Tapi kalau dia yang udah ikut dari lama, dia kan udah bayar sekian tahun, dan kalau dia ulang lagi kan berarti kena masa tunggu lagi, dan lain-lain. Kita kan juga harus fokus gimana buat manfaat dia, bukan cuma buat kita. Oh, kalau kita closing, kita dapat untung. Tapi buat dianya sendiri gitu, untuk kebaikan dia, rekomendasi yang cukup oke untuk jawaban, aku mau keluar aja lah, aku mau tutup aja. Tapi kan juga sayang buat dia. Jawaban yang cukup oke apa nih kira-kira? Oh gitu. Punyanya udah S-Charge juga ya kok ya? Aku belum terlalu nanya detail tentang itu. Tapi intinya dia... Iya. Oh iya benar-benar. Gitu. Nah kalau aku sih jujurnya kalau nasabah aku udah punya health, udah punya S-Charge, aku tetap saranin dia tetap keep yang lama sih. Karena masa tunggunya udah kelewat. Terus habis kayak gitu, sayang banget kalau harus nunggu lagi gitu kan.
Terus habis kayak gitu biasanya juga, apalagi kalau udah ada history-history sebelumnya, better tetap di brand yang lama aja. Biasa aku tetap saranin kayak gitu sih kok. Kalau misalnya udah punya gitu. Tapi kalau misalnya dia tetap kekeh nih kayak ya udah pengen buka baru di Prudential atau gimana, ya itu mah make sure decision dia sih, bukan karena atas kita yang nyuruh pindah. Dan tetap perlu ditekanin lagi kali ya, apa aja yang perlu dia take note, kayak masa tunggu bakal mengulang, mulai dari yang manfaat masa tunggunya apa aja, terus apalagi yang perlu di note nih, kayak misalnya under 2 tahun tuh ada possibility investigasi segala macam, itu yang tetap perlu ditekanin gitu sih kok biasanya kalau aku. Ada yang mau nambahin mungkin koko-koko yang di belakang? Iya, ini soalnya yang di belakang udah jago-jago semua guys, jadi pasti bisa nambahin ya. Gitu sih, ya. Kok Paul mau nambahin nih kayaknya. Kasih inputan maksudnya ya. Dia. Iya. Tadi nasabahnya gimana tadi? Maksudnya tidak sama, tapi kan dia kena repricing tuh. Tapi ada mau tutup aja lah. Kalau di perusahaan asuransi lain, Tapi di perusahaan asuransi lain. Nomor satu sih pasti kita harus kasih tahu bahwa memang semua insurance repricing gitu. Maksudnya di kita juga nggak mungkin nggak repricing gitu. Jadi keputusannya kan mungkin memang saat ini belum repricing di Prudential misalkan gitu, tapi di tempat lain udah gitu kan jadi. Balik lagi sih kalau gue selalu menekankan apakah dia nyaman dengan agentnya atau enggak, nomor satu gitu. Karena kalau misalkan udah repricing terus dianya juga nggak nyaman sama agent yang saat ini gitu di tempat dia punya, ya memang itu sulit kan. Karena saat ini saya lihat di insurance Indonesia masih peran agent masih besar banget. Kita masih tugasnya sangat diperlukan buat membantu mereka kalau apalagi terutama ada klaim gitu. Nah jadi nomor satu sih itu. Kedua ya kalau memang kitanya pede, kalau gue sih akan bilang ke dia kalau memang lu memang mau ya memang ya udah nggak apa-apa kita bantuin gitu loh maksudnya. Kalau gue sih akan bilang gitu, kalau memang dia ngerasa keputusannya memang dia memang mau pindah, tapi udah kita kasih tahu konsekuensinya dan tetap mau ya kita bisa bantuin. Itu sih. Oke, thank you kok. Nah itu tadi rating sunat juga ya, apakah dia nyaman sama agentnya masih aktif atau enggak, itu bisa jadi consideration juga. Pokoknya kalau misalnya sampai dia decide buat pindah, kita harus kasih tahu konsekuensinya gitu ya. Karena sekarang kesehatan kita perlu detail sih things sunatnya, jangan sampai kita ngomong iya di awal terus nanti di belakang baru ada apa, kan nggak enak ya teman-teman ke nasabahnya gitu sih paling. Ada lagi? Kita punya waktu sedikit lagi ya kayaknya. Ada lagi teman-teman, aman? Udah jelas semua? Iya. Agak deg-degan ya kalau Ko Paul yang nanya ya, bisa nggak bisa jawab guys. Terus lu mau bikinin yang ideal dalam klasifikasi kita, gimana lu bisa tahu ikannya Oh iya. gimana caranya lu nanya sih yang membuat lu tahu kurang lebih ikannya nggak terlalu gitu. Oh gitu. Biasanya gue jarang tahu exact amount, kayaknya sama ya nasabah kayak sekarang masih kadang beberapa kurang nyaman kalau ditanya income. Kadang tuh gue tanya kira-kira yang aman buat dia kayak berapa amount-nya atau enggak. Biasanya pas mau submit case kan sekarang tuh ada pilihan ini kan income. Nah income-nya itu biasanya gue screenshotin, gue kasih tunjuk ke dia, entah screenshot entah apa, dia pilihnya yang mana nih gue masukinnya, ini ditanya income atau net worth gitu biasanya kan. Nah itu dua-duanya gue screenshotin kok, terus gue minta dia pilih kira-kira kisaran yang mau dimasukin yang mana. Tapi kan lu mau bikinin dia itu tadi tabel yang lu mau presentasi. Jadi Kenapa? lu sebelumnya kirim ke dia. Lu kan mau bikin kayak kalau misalnya pas submit belum tahu income-nya. Bukan, maksudnya lu sebelum bikin yang tadi tabel, kan lu harus tanya dulu kurang lebihnya berapa supaya lu bisa present yang. Oh ini kalau bukan nasabah ya, kalau kita nggak ada datanya Iya, ya. bukan nasabah maksudnya. Oh oke. Misalnya lu kan baru ketemu, misalkan emang udah kenal,
tapi bukan nasabah lu. Terus lu mau bikin review polis buat dia kan? Tadi kan menurut lu kan Kak Kalam juga udah memberikan gambaran berapa sih idealnya kan? Iya. Tapi kan kita mau bikin versi yang buat nasabah kita. Iya. Biasanya gue lebih ke kebutuhan kayaknya kok. Biasanya kalau kebutuhan dia kayaknya lebih open, kayak kira-kira biasanya yang sesuai kebutuhan lu per bulan. Biasanya gue sebut angka dulu sih. Terus kalau menurut dia, aduh kayak kurang gitu. Waktu itu ada nasabah gue pas gue kasih contoh kayak segini, terus dia bilang, aduh kayaknya kurang deh. Jadi Kebutuhan itu itu berarti baru expenses. Nah, biasanya Pengeluaran. kalau orangnya open tentang income, gak apa-apa sih langsung income. Tapi kadang gue kalau orangnya nggak mau income, gue masuknya kebutuhan expenses gitu. Tapi gue tetap keep note kalau misalnya biasanya ada orang-orang yang lebih prefer kalau based on income supaya lebih secure nih, lebih kerasa aman karena lebih besar biasanya pasti kalau dari income angkanya. Gitu. Oke. Thank you. Iya. Ada yang mau nambahin teman-teman terkait yang tadi? Aman ya? Oke, kayaknya waktu kita udah habis teman-teman. Abis ini kita bakal ada empowering session di atas bareng Ko Edo. Pastiin teman-teman dengerin ke atas karena bakal bagus banget. Thank you teman-teman semua. Nanti kalau ada tambahan boleh chat ya.